Seseorang kecil berusia sekitar 6 tahun, berpakaian pasien yang mukanya hancur. Sudut kelam rumah sakit merupakan kumpulan cerita di luar nalar yang kami kutip dari beberapa narasumber. Segala bentuk nama dan tempat dalam kisah ini telah disamarkan demi menjaga privasi narasumber. Bagi kamu yang mengetahui segala bentuk petunjuk dalam kisah ini, harap menyimpannya untuk diri sendiri. Pada bagian ini ada 2 cerita berbeda dari satu rumah sakit yang sama. Selamat mendengarkan. Dia mengantar jenazahnya sendiri. Laju mobil ambulans membelah jalan protokol Kota Bogor yang sudah sepi pada tengah malam dini hari. Sudah 3 rumah sakit kami ditolak dengan alasan ruang perawatan bayi NICU sedang penuh. Tak lagi kepedulikan mobil bersirine yang kutumpangi melesat ugal-ugalan. Saat ini di kepalaku hanyalah aku ingin cepat sampai ke rumah sakit berikutnya agar nyawa anakku tertolong. Bayi yang kini kulitnya sudah mulai membiru dalam dekapan istriku. Anakku lahir prematur. Dia didiagnosa terkena pneumonia. Salah satu penyakit mematikan bagi anak baru lahir dengan paru-paru yang tidak siap. Resiko kambuh sewaktu-waktu adalah hal yang patut kami waspadai seperti malam ini. Kami tiba di sebuah rumah sakit yang terletak di perbatasan Kota Bogor. Kabarnya, ini satu-satunya rumah sakit kelas B yang tersisa yang memiliki ruang perawatan NICU. Buru-buru kami memasuki IGD yang tak begitu penuh. Usai dilakukan pertolongan pertama dan pengecekan ketersediaan kamar, puji syukur anakku mendapat tempat untuk dirawat di rumah sakit tersebut. "Pak, ke pendaftaran dulu ya," pinta salah seorang suster. Aku menyusuri lorong rumah sakit yang tampak temaram. Bahkan beberapa spot di rumah sakit ini lampunya seperti sengaja dimatikan, membuat hawa yang tak biasa menyingsing tengkuk leher. Memasuki area lobi rumah sakit pun tampak begitu sepi. Tak ada lalu lalang manusia. Namun di lantai 2, aku melihat satu perempuan berpakaian pasien sedang berdiri menatap lurus memperhatikanku di tepi rel pembatas. Wajahnya pucat pasi, rambutnya kusut. Dia menatapku dengan serius. Kutatap balik, tapi dia tak bergeming. Normalnya, manusia biasa pasti tak sampai segan menatap orang tak dikenal sedalam itu. "Mau kemana, Pak?" tegur salah seorang satpam mengalihkan pandanganku. Iya, mau ke pendaftaran, Pak." "Lurus, belok kiri. Jangan melamun, Pak," ujarnya. "Saya nggak melamun, Pak. Itu ada..." Hendak memberitahu satpam ada pasien tengah malam yang berkeliaran, tapi perempuan tadi sudah tidak ada di tempatnya. "Ada apa?" tegas satpam. "Enggak, Pak. Permisi." Firasatku mulai nggak enak. Aku mempercepat langkah menuju pendaftaran. Usai mengurus administrasi, aku bergegas kembali ke IGD. Namun, sepanjang jalan menyusuri lorong, aku merasa tengah diperhatikan dari berbagai arah. Anakku sudah mendapat perawatan di ruang NICU. Istriku kuminta pulang terlebih dulu untuk beristirahat, karena di ruang NICU tidak ada ruang tunggu pasien. Aku menunggu seorang diri di kursi panjang yang terjajar di depan ruang. Satu hari ini pikiranku rasanya penuh, sampai lelah pun baru terasa menyergap. Sekujur badanku merasakan linu bukan main. Kala itu pukul 2.30 WIB. Aku berselonjor kaki di kursi panjang dan mencuri-curi posisi merebah meluruskan pinggang. Namun, pandanganku teralih
oleh sosok anak kecil berusia sekitar 6 tahun yang melongok memperhatikanku dari depan pintu ruang ICU. Ruang yang berada persis di seberang ruang NICU. Letaknya di paling pojok. Kuperhatikan balik, anak itu tampak menatap segan, seperti anak kecil pada umumnya yang malu-malu untuk menyapa. "Kamu ngapain malam-malam? Orang tuamu mana?" tanyaku. Anak kecil itu berbalik badan, berlari entah kemana, ke arah terusan lorong yang tak terjangkau mataku. Aku kembali merebah, tapi tak lama anak itu balik lagi. Dia melongok memperhatikanku lagi seperti anak yang hendak bertanya. Namun berkali-kali kusapa, dia tak menjawab, malah pergi. Kuputuskan untuk kuhiraukan. Rasa kantuk yang tak tertahan menggiringku terlelap. Dari kejauhan aku mendengar suara bangker roda mendekat seperti hendak membawa pasien dalam keadaan darurat yang membuatku tersentak sadar dari tidur. Tapi lama ku tunggu-tunggu suara bangker roda itu tak kunjung muncul. Aku merebah lagi. Namun suara itu terdengar lagi mendekat. Tapi ketika ku perhatikan suaranya, lambat-lambat hilang lagi. Aneh. Semerbak aroma amis darah menyengat hidung. Kuperhatikan sekitar tak ada siapapun. Sepi, sunyi, hingga suara derap langkah terdengar mendekat. Rupanya itu satpam yang sedang keliling patroli. "Mas sendirian?" tegurnya. "Jangan di sini yuk, ngopi aja di depan," ajaknya. Aku pun menyetujui. Lagi pula perasaanku mulai semakin gak enak. Aku ceritakan apa yang aku dengar tentang suara bangker roda tadi. Tapi ketika didengarkan suaranya hilang. Satpam itu terperanjat terkejut. "Mas, untung mas gak sampai ketemu," ucap satpam sambil bergidik. "Ketemu siapa?" kataku. "Kenapa saya ajak mas jangan sendirian? Soalnya di rumah sakit ini, kalau ada yang tidur di lorong, terus dengar suara bangker roda pasien, nanti kalau ditungguin, dia bakal ketemu sama perawat setan yang mukanya hancur, bawa bangker roda kosong itu. Terus, nanti orangnya itu pasti pingsan. Dia dibawa ke bangker roda yang kosong itu sama si perawat-perawat setan. Aslinya orangnya langsung kejang-kejang, terus masuk IGD sini." "Ah, masa mas?" Aku melongo. "Udah banyak korbannya mas. Banyakan yang gak selamat alias meninggal. Nah, ada beberapa yang ketolong." Dia cerita yang sama. Katanya dengar suara bangker roda kayak mas gitu. Terus ketemu si perawat-perawat setan. Ih, amit-amit deh mas. Cerita dari satpam tersebut membuat bulu romaku meremang seketika. Ternyata cerita-cerita yang beredar tentang keangkeran rumah sakit ini bukan isapan jempol belaka.